punya mulut, bok dijajah kamu. Tak supaya gak punya mulut, baru tahu rasa kamu. Jangan salah sampean. Dahulu di desa kami itu ada seorang perempuan yang tidak punya mulut. Sumpah, swear. Oh, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dia tidak ada bibirnya sama sekali, kosong melompong. Sumpah. Nama? Apalah arti nama? Yang penting itu kan faktanya, ya kan? Nah, heboh seluruh desa saya. Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan buruk. Bahkan pro kontra itu berlangsung hampir memicu bentrok. Tapi lama-lama, ya, kami tak menghiraukan karena banyak sekali kami disibukkan dengan harga BBM yang naik. Kemudian ada pendidikan yang mahal. Sepertinya itu membuat kami menerima wanita itu. Bahkan sekarang kami menerimanya sebagai harta desa karena dia unik. Tapi masalah itu muncul ketika seorang petugas datang. Seorang petugas dari pusat datang bagaikan tentara kolonial. Sumpah Pak, swear saya nggak bodoh. Temenanan ini Pak, sumpah. Malah petugas seperti Bapak itu, satpam yang sukanya petentang. Loh, jangan marah toh Pak. Saya kan bicara fakta. Satpam itu, petugas itu langsung main. Petugas itu melabrak dan menggebek rumah wanita itu. Kemudian dia menanyakan kepada perempuan itu, "Hei, gimana mulut kamu?" Sangat jelas sekali bagaimana wanita itu menjawab kalau tidak ada mulut. Tapi jangan salah, mata perempuan itu bisa berbicara. Tetapi bahasa dari mata itu tidak bisa dijelaskan oleh petugas itu. Tapi akhirnya petugas itu memutuskan untuk mengamankan karena dianggap meresahkan. Subversif! Nah ya betul, subversif kata petugas itu. Kami jadi sangat sedih melihat perempuan itu. Kami ingin menolongnya. Mengapa orang yang tidak punya mulut justru dianggap bersalah? Bukannya ketiadaan mulut wanita itu, apakah dia yang menginginkannya? Takdir kan? Namun lagi-lagi kami disibukkan dengan BBM yang naik, pendidikan mahal, kelangkaan gas, bahkan ada sembako yang menggila. Kamu sangat bosan, astagfirullah. Ini juga jadi masalah ini. Bagaimana saya bisa kerja kalau hujan begini? Hujan-hujan.
meneliti saya sampai mana cerita perempuan itu. Masalah-masalah itu membuat saya lupa terhadap perempuan itu. Oh iya, tetapi alhamdulillahnya setahun kemudian wanita itu pulang. Anehnya, ia sudah punya mulut. Tapi kami justru kebingungan di antara rasa cinta dan juga heran. Selang beberapa hari, akhirnya kami menemukan jawabannya. Dengar-dengar, perempuan itu sudah melaksanakan operasi plastik dengan tanggungan biaya yang 100% dari kocek sponsor. Ya, saya juga tidak tahu siapa yang nyponsorinya itu. Maaf. Tapi saya terhadap perempuan itu setelah mengetahui dia punya mulut, kami justru dialihkan dengan pergunjingan yang lain. Ya pergunjingan wanita yang tak bermulut itu dong. Bahkan dia langsung melaksanakan pengumuman di atas mimbar. Hei, pengumuman. Ini aku sudah punya mulut loh. Aku tidak minder lagi. Aku bisa ciptakan puisi sendiri kemudian dibaca. Kemudian juga bisa berpidato. I can speak English. Little bonsir. Little klepon pasir. Tapi yang lebih penting, sekarang aku sudah bisa cipokan. Wow, dasar otak poro. Baru denger cipokan aja langsung kepengen. Saya enggak sama sekali blas tidak kepengen cipokan sama dia. Karena justru itu yang membuat dia semakin cerewet. Bahkan ketika tidur, dia langsung ngomong. Ketika tidur, dia masih bisa ngomong. Wah. Justru itu yang membuat dia menjadi celaka. Celakanya, seorang tugas muncul lagi dari pusat. Dia ingin menangkap perempuan itu karena dianggap subversif karena kebanyakan mulut. Kami sebetulnya ingin menolong perempuan itu karena lagi-lagi ketika kami ingin menolongnya, lagi-lagi muncul isu-isu di masyarakat kami. BBM naik, pendaftaran anak-anak sekolah naik, semuanya naik, dan jadi bahkan bom ledak pun juga ada. Hal itu sepertinya memaksa kami untuk melupakan perempuan tersebut. Namun, ketika wanita itu pulang kembali ke rumah, ia dalam keadaan yang tanpa mulut. Tapi kami menerima seperti kejadian biasa. Hari demi hari seperti biasa terjadi. Namun, pada suatu ketika, ada seorang tetangga kami melihatnya
bahwa perempuan itu bergantung di cabang pohon nangka. Dibunuh atau bunuh diri, kami juga tidak mengetahui jelasnya. Ya, justru berita kematian perempuan itu kalah pamor terhadap berita-berita di televisi seperti perselingkuhan, ada korupsi, kemudian ada sepak bola. Berita perempuan itu kalah. Tapi seharusnya petugas dari pusat itu muncul. Tetapi seperti biasa, kenapa ketika dibutuhkan petugas itu justru absen? Setan kau petugas. Ya betul, serigala. Ya betul, tikus. Tapi tidak mungkin kan negara memelihara tikus? Ya, begitulah kami menunggu perempuan itu. Kami menunggu bersiap-siap. Jikalau tiba-tiba ada BBM yang naik lagi, ada biaya pendidikan yang mahal, juga ada sembako yang tinggi. Tetapi yang kami harapkan itu justru tidak ada yang terjadi sama sekali. Alhamdulillahnya BBM tidak jadi naik. Bertahun-tahun kami kehilangan wanita itu. Kemudian pada suatu ketika ada kabar. Ya betul, kehebohan terjadi di desa kami. Ada seorang bayi tak bermulut lahir di puskesmas. Kemudian warga berbondong-bondong menuju ke puskesmas itu untuk menyaksikan sendiri bayi tersebut. Ya, betul. Tidak ada mulutnya. Kami harap mata bayi itu mampu berbicara menggantikan ketiadaan mulutnya. Tidak. Tapi mata bayi itu kosong melompong. Itu hanya mata manusia biasa yang tidak mampu menutupi ketiadaan mulutnya. Ia berbeda. Ia berbeda dengan perempuan yang mati itu. Kami jadi amat sangat betul-betul kecewa. Kemudian dokter bidan datang. Ini generasi kedua. Jadi, walaupun dia begitu, dia terima nasibnya. Ia lebih bisa menerima ketiadaan mulutnya. Ia berbeda. Bisa karena biasa. Tetapi menurut saya tidak seperti itu. Itu karena dia sudah dibiasakan.